warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Nurmaharani Afifah dari D3 Kebidanan NIM 2433210004. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul pada wanita, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada tulang keras dan ada tulang lunak. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pada bagian tulang keras, yaitu yang pertama ada kokse atau panggul. Di sini teman-teman, ini panggul, tulang panggul. Lalu yang kedua ada sakrum atau 5 ruas, yaitu di bagian sini teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada koksigis atau tulang ekor. Nah, di sini ya teman-teman, paling bawah. Lalu kemudian kokse terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada ilium atau tulang lunak, yaitu di sini ya teman-teman, kanan dan kiri, ada 2 buah. Lalu yang kedua yaitu ischium atau tulang duduk, yaitu terbagi menjadi 2 buah juga ya di sini teman-teman, kanan dan kiri. Lalu yang ketiga ada tulang pubis, ada 2 buah juga teman-teman di sini, kanan dan kiri, ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu penjelasan yang kedua, yaitu pada tulang lunak. Terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu yang pertama ada artikulasio sacroiliaca, dia menghubungkan antara tulang ilium, sini ya teman-teman, tulang ilium dan tulang sakrum, sini teman-teman. Lalu yang kedua ada artikulasio sacrococcygeus, menghubungkan antara tulang sakrum, sini, dan tulang koksigis atau tulang ekor. Lalu yang ketiga ada symphysis pubis yang menghubungkan antara tulang pubis, yaitu di sini ya teman-teman. Nah, di antara tulang panggul terdiri menjadi 3 buah bidang juga ya teman-teman. Yang pertama ada pintu atas panggul atau PAP. Sini ya teman-teman. Lalu dibagi menjadi 3 juga ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada promontarium, yaitu bagian sini teman-teman. Yang kedua ada linea innominata, yaitu lingkaran atas panggul atau disebut sebagai inlet. Lalu pintu tengah panggul, bagian ini menghubungkan antara spina ischiadica, disebut sebagai midlet. Di sini ya nih teman-teman, bagian sini ini namanya pintu tengah panggul atau PTP. Lalu yang ketiga yaitu ada pintu bawah panggul, symphysis pubis, ini ya teman-teman, yang dihubungkan oleh arku pubis atau biasa disebut dengan outlet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan anatomi tengkorak pada bayi. Nah, di sini ada terbagi menjadi 8. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mandibula atau tulang rahang bawah, di sini ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu maksila atau tulang rahang atas, sini teman-teman. Lalu yang ketiga ada nasal, yaitu tulang hidung. Yang keempat yaitu zygomatic atau tulang pipi, sini teman-teman. Lalu yang kelima ada temporal atau tulang pelipis, yaitu di sini ya teman-teman. Lalu yang ke-6 yaitu frontal, yaitu tulang dahi, sini ya teman-teman. Lalu yang ke-7 ada varietal atau tulang ubun-ubun, itu di sini. Yang terakhir yaitu occipital atau tulang kepala belakang, itu di sini ya teman-teman. Udah, skip dulu. Nah, pada tengkorak bayi terdapat sebuah penghubung yang dinamakan sutura. Nah, sutura ini dibagi-bagi ya. Yang pertama yaitu ada sutura frontalis yang menghubungkan frontalis kanan dan kiri, di sini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada sutura frontalis, terdapat 2 buah cronalis kanan dan kiri, yaitu di sini. Lalu yang ketiga ada sutura sagittalis yang menghubungkan antara varietal kanan dan kiri, di sini ya teman-teman. Yang keempat yaitu landiodel sutura yang menghubungkan frontal kanan dan kiri, di sini ya bagiannya teman-teman. Dan juga occipital.
Lalu pada tulang parietal atau ubun-ubun terdapat dua bagian. Yang pertama ada ubun-ubun besar atau ubun-ubun mayor. Sini yang dihubungkan dengan sutura frontalis, sutura coronalis, dan sutura sagittalis. Yang kedua lalu ada ubun-ubun kecil di sini yang disebut dengan parietal minor yang menghubungkan dengan sutura sagittalis dan juga lambeolus sutura. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pada persalinan normal. Pada ibu hamil usia 37 minggu atau sudah aterem, maka akan merasakan HITS atau assessment. Pada saat ini, apabila ibu sudah ada tanda-tanda persalinan seperti HITS yang semakin kuat dan teratur dengan frekuensi 3 kali 10 menit lamanya 40 detik, maka akan menjadi penurunan kepala bayi yang dinamakan dengan descens. Nah, pada penurunan kepala bayi ini, posisi sutura sagittalis berada di tengah jalan lahir yang dinamakan dengan synclismus. Tempatnya di antara pinggir atas pincipis, pubis, dan juga promontorium. Kemudian apabila sutura sagittalis bayi lebih mendekat pada atas simfisis pubis, keadaan ini dinamakan dengan asynclismus posterior. Tetapi apabila sutura sagittalisnya ini lebih mendekat promontorium, maka kondisi ini dinamakan dengan asynclitismus anterior. Pada saat HIS yang semakin kuat dan teratur, maka terjadi penurunan melewati HIS 2 dan juga sampailah kepada HIS 3 ataupun bidang sempit panggul. Pada masa ini maka akan terjadi fleksi, yaitu dagu bayi akan menempel ke bagian dada sehingga ubun-ubun kecil akan lebih rendah dibandingkan dengan ubun-ubun besar. Training dengan cara melakukan tangan sebelah kiri di bagian vertex, lalu tangan sebelah kanan di bagian perineum. Gerakan ini tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadinya robekan ya teman-teman. Maka dengan semakin bertambahnya mules atau HIT semakin kuat pada ibu, maka akan terjadi ekstensi di mana posisi dagu akan menjauhi bagian dada bayi. Tetapi sobek siputnya masih bertahan di bagian bawah simfisis teman-teman. Sehingga pertahannya subuk siput ini sebagai pusat penurunannya disebut sebagai hieromyxil. Lalu lahirlah ubun-ubun besar diikuti dengan dahi pada bayi, dengan hidung dan juga mulut. Setelah bagian kepala bayi sudah lahir, pindahkan tangan sebelah kiri, sanggah bagian bawah kepala bayi dan cek apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Lalu kemudian tunggu putaran faksi luar. Biasanya putaran faksi luar pada bayi ini mengikuti sumbu putar pada punggungnya. Apabila punggungnya sebelah kiri, maka dia akan memutar ke sebelah kanan. Seperti ini ya teman-teman, putaran faksi luar. Lalu letakkan tangan secara bivarietal seperti ini teman-teman ya. Untuk melahirkan bahu atas, tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Lalu kemudian pindahkan tangan sebelah kanan ke bagian bawah. Kemudian sanggah dan susul, lalu lahirlah bayi. Baik, selesai sudah saya menjelaskan tentang yang pertama yaitu anatomi pada panggul wanita, yang kedua yaitu anatomi tengkorak pada bayi, lalu yang ketiga mekanisme lahiran normal. Nah, mungkin saja dari topik pada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.